Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Diananda di program Bullies Never Dies. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian perundungan itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pendapat para ahli dan juga contoh-contoh dari perundungan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam perundungan. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah Bullies Never Dies. Dalam perundungan itu pasti ada yang namanya komponen ataupun hal ataupun orang-orang yang terlibat dalam perundungan. Nah, kita akan membahas tentang komponen dari perundungannya. Yang pertama adalah pelaku ataupun bullies. Ya, pelaku ini merupakan otak maupun dalang ya dari kasus perundungan. Jika nggak ada pelaku, maka ya tentunya tidak ada korban dan juga tidak ada kasus perundungan ya. Nah, pelaku perundungan ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai bullies ya. Seperti nama program ini sendiri yaitu Bullies Never Dies. Kami menganggap bahwa perundung adalah orang yang pasti akan selalu ada ya di generasi demi generasi ya. Pasti ada ya sih yang namanya perundungan maupun orang yang manipulatif gitu ya kan. Orang yang menganggap bahwa dirinya ini lebih hebat dan juga lebih kuat daripada orang lainnya. Berikut ini adalah karakteristik dari pelaku perundungan yang telah kita lansir dari beberapa sumber ya. Yang pertama ada dari YouReport Indonesia. Menurut YouReport Indonesia, perundung adalah orang yang menggunakan kekuatan, ancaman, intimidasi ataupun mendominasi orang lainnya secara agresif, di mana perilaku tersebut ini seringkali diulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, menurut Yayasan Semai Jiwa Amini atau Yayasan Sejiwa. Menurut Yayasan Sejiwa, pelaku perundungan umumnya merupakan seorang anak maupun murid yang secara fisik ini lebih kuat dan menyerang anak yang secara fisik lebih lemah, namun memiliki dominasi psikologis yang besar daripada teman-temannya. Pastikan bahwa dia ini mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan di atas korbannya. Jadi mungkin pelaku ini biasanya orang yang mungkin badannya lebih besar gitu ya, yang lebih kuat ataupun yang memiliki kekuasaan yang tinggi sehingga mereka merundung sang korban. Banyak di antara mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan sekaligus dorongan untuk selalu menindas anak yang lebih lemah dari dia gitu ya. Pelaku perundungan ini umumnya adalah orang yang temperamental, di mana pelaku perundungan kemungkinan besar juga sekedar mengulang apa yang pernah mereka lihat atau mereka alami sendiri. Jadi biasanya pelaku perundungan ini melakukan perundungan karena ia telah pernah mengalami ataupun mereka pernah lihat ataupun ya mungkin mereka kurang mendapatkan perhatian sehingga mencari perhatian dari orang lain dengan cara ya ini merundung dan juga menindas orang yang lebih lemah daripada dirinya. Nah, selain itu berikut beberapa karakteristik ya pelaku perundungan lainnya. Yang pertama adalah mempunyai suasana hati yang cepat berubah, di mana para perundung ini orangnya mood gitu ya, moodian kalau sebutan orang zaman sekarang ya, dimana memiliki perasaan ataupun suasana hati yang cepat berubah. Masalah dalam manajemen emosi dan lebih berusaha mengendalikan orang lain daripada menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Biasanya pelaku perundungan ini juga mudah frustasi dan marah, kurang peduli dengan orang lain, tidak memiliki rasa penyesalan atau rasa bersalah, menyukai kekerasan dan sering berbuat onak, memiliki sifat yang suka menantang, sering melakukan tindakan berisiko, status orang tuanya yang terpandang dan sering melontarkan kata-kata tak tuntas. Biasanya ya para pelaku perundungan ini pastilah memiliki orang tua yang memiliki kekuasaan sehingga para pelaku ini merasa bahwa mereka ini punya backingan gitu ya. Jadi sehingga mereka ini merasa bahwa mereka ini bisa ya menyakiti orang lain sesuka hati mereka. Mereka itu nggak takut dengan yang namanya hukum. Kenapa? Karena yaitu tadi orang tuanya yang memiliki kekuasaan. Dan biasanya pelaku perundungan ini adalah orang yang egois ya, yang tidak mau dibilang gitu. Yang kedua yang akan kita bahas adalah korban perundungan ataupun yang biasa disebut sebagai bullying victims. Korban perundungan ini merupakan individu ataupun beberapa orang ya yang menjadi target sang pelaku, di mana korban ini biasanya orang yang lebih lemah daripada sang pelaku itu sendiri. Nah, menurut YouReport Indonesia, korban ataupun orang yang rentan dirundung oleh orang lain adalah orang yang suka ataupun mudah khawatir gitu ya, cemas ataupun menangis bahkan sebelum dirundung, punya sedikit teman atau bahkan tidak memiliki teman. Berbeda dari kebanyakan orang, mulai dari penampilan fisik, prestasi,
SARA, ekonomi keluarga, disabilitas, ataupun kebutuhan khusus. Mungkin yang sering kalian lihat ya, bahwa korban perundungan ini adalah orang-orang yang lemah dan cengeng kan ya, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi sang pelaku. Dan juga korban-korban perundungan ini yang biasanya ya mengalami disabilitas ataupun lainnya dari kebanyakan orang, seperti mungkin ya begitulah. Yang ketiga ada bystander atau penonton. Bystander ini merupakan orang yang menyaksikan perundungan namun tidak secara langsung melakukan perundungan. Di kasus beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 2017 di STIP yang sebelum akhir-akhir ini terjadi kembali ya, itu kan ada 5 orang ya, 5 orang pelaku yang merundung salah satu korban ini hingga kehilangan nyawa begitu. Nah, di mana diceritakan bahwa salah satu orang menjadi pelaku yang memukuli sang korban ini, sedangkan 4 orang lainnya hanya menonton dan juga tidak melerai gitu ya, tidak melakukan apapun. Nah, keempat orang inilah yang disebut sebagai bystander ataupun penonton. Menurut EU-Report Indonesia, penonton ataupun bystander merupakan kelompok terbesar yang terlibat dalam perilaku perundungan. Bahkan 85% anak-anak di sekolah adalah penonton atau bystander. Nah, mereka ini bisa menjadi bagian dari masalah atau solusi. Saya pernah melihat bahwa ketika ada seorang anak yang dirundung, tidak semua orang yang ada yang menyaksikan hal itu lebih banyak diam dan juga hanya menyaksikan begitu saja ya, tidak mencoba untuk melerai ataupun melakukan hal gimana gitu lah ya kan. Mereka inilah yang memiliki peran yang tentunya besar sebesar pelaku perundungan ini. Biasanya bystander ini adalah orang yang malahan memprovokasi sang pelaku untuk melakukan perundungan. Jadi ya mungkin mereka ini menciptakan gosip-gosip yang tidak benar gitu tentang sang korban, dan mereka ini akan memprovokasi sang pelaku untuk melakukan perundungan terhadap sang korban, sehingga si bystander ini tadi ya mereka nggak ngotorin tangan mereka gitu untuk melakukan perundungan terhadap sang korban. Jadi mereka ini sebenarnya lebih manipulatif daripada pelaku maksudnya. Dilansir dari laman itsmp.kemdikbud.go.id, terkadang ada pula saksi yang ikut melihat peristiwa perundungan. Namun, nggak semua saksi ini membela korban. Bahkan ada saksi yang juga ikut menjadi perundung. Seseorang ini dapat menjadi saksi perundungan ketika orang tersebut melihat kejadian tetapi tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya, ataupun menganggap bahwa apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Selain itu, bystander ini juga biasanya menganggap korban pantas untuk mendapatkan perundungan, ataupun mereka takut jadi korban berikutnya ataupun malas terlibat. Jadi sebagian juga bystander ini takut bahwa mereka akan menjadi sasaran selanjutnya jika mereka ini berani untuk menolong sang pelaku, sehingga lebih banyak bystander ya daripada pelaku. Nah, itulah tadi komponen-komponen dari perundungan yang telah kita bahas. Baik pelaku maupun bystander, mereka ini adalah orang-orang pengecut yang bisa menyakiti orang yang lemah aja, orang-orang yang menganggap bahwa diri mereka itu kuat sehingga mereka bisa menindas orang lain. Semoga para penonton di sini nggak ada yang begitu ya. Terima kasih telah menonton episode dengan sangat sabar sampai akhir ini. Bahkan saya sangat mengapresiasi ya, walaupun mungkin saya ya agak gimana gitu membawakannya. Saya ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik like-nya, dan juga komen di bawah untuk saran-saran maupun masukan yang ingin kalian sampaikan. Dan pastikan bahwa saran-saran yang kalian sampaikan itu bernada baik, dan jika mengkritik lebih baik dikatakan dengan hal yang baik dan juga dijelaskan secara pelan-pelan gitu ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rio Diananda, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.